Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Haitsu akalu ing dalem sekirane padha mangan sapa ulama usuk ad-dunya ing dunia bidini kelawan agama. Wattakhadhu lan ngalap sapa ulama usuk al-ilma ing ilmu dzari'atan utawa ndadekno ya. Biasanya ittakhadhu ini kalau mabni dua maf'ul ini artinya soyaru ya. Lan ndadekno sapa ulama usuk al-ilma ing ilmu dzari'atan ing penarik wa wasilatan lan perantara ila akhdhi amwalis salatini maring ngalap piro-piro bandane piro-piro penguasa wa akli amwalil awqafi lan mangan piro-piro bandane piro-piro wakofan wal yatama lan piro-piro bondone anak yatim wal masakini lan piro-piro bondone wong miskin. Ini kebiasaan dari ulama-ulama jelek ya. Mereka ini menjadikan agama sebagai sarana untuk mencari makan ya. Mereka menjadikan ilmu sebagai penarik atau sebagai perantara untuk mengambil harta-harta dari para penguasa dan makan harta-harta wakofan, hartanya anak yatim, hartanya orang miskin. Gambarannya seperti apa ya? Ini pernah ada seorang pejabat pemerintahan ya, yang ngurusi masalah pembagian dana ini ya. Ada seorang oknum ya, oknum Gus, oknum Ustadz ini. Beliau ini mengajukan proposal bantuan. Proposal bantuan diajukan lewat anggota dewan. Loh, proposalnya ada dua. Proposalnya ada dua. Ketika dicek oleh salah satu pejabat pemerintahan ini yang bertugas itu, dipanggil ini kiainya itu. Bagaimana ini Pak? Sampean kok mengajukan dua proposal ini? Tuh, kok bisa dua? Ya pura-pura nggak tahu deh. Ini dari partai A dan ini dari partai B, dari anggota dewan semuanya ini. Saya ini bertugas untuk mengurusi masalah ini supaya rata. Supaya enggak menumpuk pada satu orang. Saya yakin kalau sampean dapat dua, ini enggak jadi pondok, jadi pajero. Begitu kan. Ini kebiasaan ulama-ulama su itu seperti itu ya. Jadi sering mengajukan ke penguasa itu ya, bantuan dana supaya untuk pondok. Kadang-kadang tidak menjadi pondok ya, malah menjadi yaitu pajero atau kalau Toyota Alphard kelihatannya enggak terlalu mahal ya. Itu jadi seperti itu. Dan pernah juga ada ya salah satu oknum ini sering mengajukan bantuan seperti itu, ternyata pondoknya fiktif. Makanya oleh salah satu pejabat kementerian itu, pondok itu harus punya sertifikat, harus punya izin operasional, ya. Ada ijobnya seperti itu ya, pondok ini. Ya mungkin untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi kalau yang lebih baik sebenarnya ya urusan pondok itu ngendikane Mbah Maimun, beliau itu dawuh
mulang iku wajib, Cung. Lek pondok iku dunya, kata beliau ya. Pondok itu dunia, termasuk kategori dunia. Yang kategori akhirat itu ngajarnya. Ini. Ngajar, jadi ada pondok, tidak ada pondok. Ngajar itu wajib. Itu. Makanya ada salah satu dari ulama Lumajang ya. Masya Allah beliau sangat hati-hati sekali. Ketika ada orang mau nyumbang, datang ke kediaman beliau. Yai, saya mau nyumbang untuk pondok ini. Kira-kira Yai butuh apa? Beliau tidak minta apa-apa. Cuma bilang, ya silakan lihat sendiri pondoknya. Nanti mau nyumbang berapa saja terserah. Apa yang kurang menurut sampean silakan jenengan biayai. Dilihat sendiri. Oh ini keramiknya ternyata kurang sekian. Nah, akhirnya kan apa? Ikhlas kan. Menyumbangnya benar-benar ikhlas ya. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal seperti ini, guru-guru kami itu selalu memotivasi santri ya. Kalau jadi ustadz, jadi santri, jadi kiai, ini jangan sampai malas untuk bekerja mencari nafkah. Supaya apa? Ya supaya tidak jadi ulama seperti ini. Kalau orang itu tidak kaya, sementara dia ini kebutuhannya banyak, ini kan posisinya kan rawan. Rawan ini saya mau ini mau itu. Nah, ini kan bahayanya di situ. Lah kalau kita ini kaya, ada kemauan seperti bangun kamar atau apa, kita biayai sendiri kan enak. Nah ini. Dan juga yang bahaya itu makan harta-harta wakofan. Harta wakofan diambil, hartanya anak yatim diambil ya. Wasarrofa lan mengarahkan himmatuhum opo sejogatine ulama usu tulana harihim ing dalem suwene rinone iki ulama su ila talabil jahi maring golek pangkat wal manzilati lan panggonan fi qulubil khalqi ing dalam piro-piro atine makhluk. Ini sepak terjang ulama su ini juga mereka ini sepanjang hari himmahnya atau cita-citanya itu untuk mencari pangkat dan juga mencari popularitas. Manzilah fi qulubil khalqi ini supaya dia tetap eksis, tetap populer. Waqtara lan nyudutno hum ing mengkono hum ing ulama usu dzalika apa mengkono-mengkono sorfu himmatihim ilal miraati maring pamer wal mumaroti lan perdebatan wal munaqasyati lan tegese perdebatan fil kalami ing dalem omongan wal mubahati lan kesombongan. Nah, untuk mencapai popularitas, kemudian mendapatkan pangkat, ya, mereka ini akhirnya tersudut untuk melakukan apa? Melakukan pamer. Ya. Pamer ini kalau bahasa sekarang pencitraan. Nah, itu Masya Allah. Ya. Dicitrakan seperti ini. Ya. Ini kebiasaan ulama su. Ya. Dan juga mereka ini suka berdebat. Suka ngadakan debat-debat, kemudian ditayangkan secara live atau bagaimana di video ya, supaya kelihatan wah gitu ya. Nah ini sebenarnya tujuannya ini ya termasuk takabur ya. Nah, ulama itu kalau yang benar-benar ulama ulamilin, ulama yang hasan ya,
bukan ulama usu, ya, ulama ul khair, ulama ul akhirah, mereka ini malah tidak suka dengan ketenaran itu, tidak suka. Mereka itu lebih suka khumul, ya. Mereka lebih suka terpendam, tidak suka muncul ke permukaan. Ya. Saya ada seorang guru kami itu di zaman sekarang ini, ya, beliau semoga berumur panjang, ya. Ini HP-nya tetap HP jadul, tidak mau ada WA, tidak mau ada apa-apa, ya. HP yang ada tombolnya itu sampai sekarang. Karena memang beliau ini sibuk dengan Al-Quran, ya. Sibuk dengan merawat hafalannya beliau ini supaya tidak terganggu, ya. Maka tidak mau beli HP-HP yang buat ngerekam pengajian ini, tidak mau. Benar-benar humul, jadi wis yang diurusi itu cuma ngajar dengan akhirat. Itu ada guru-guru seperti ini, ya. Ya, Masya Allah, ya. Semoga ya tetap ada lah orang-orang yang soleh-soleh seperti itu, semoga tetap ada, ya, sebagai penyeimbang alam ini. Wahadzal fannu utawi iki rupane fan minal ilmi, bayane sanggeng ilmu annafi ingkang bermanfaat. Qad jama'na iku teman-teman ngumpulno sapa kita hu ing hadzal fan fi kitabi Ihya'i Ulumuddin, ing dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kalau ilmu yang bermanfaat macam-macamnya seperti apa, ini keterangan yang lengkap ada di kitab Ihya, ya. Fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira min ahli ku sangking ahline ilmu, fahasil mongko ngasilno sapa sira hu ing ilmu, wa amal lan ngamalno sapa sira bihi kelawan ilmu. Tsumma alim nuli ngajarno sapa sira hu ing ilmu, wad'u lan undang-undango sapa sira ilaihi maring ilmu, ya. Kalau kamu, kata Imam Ghazali, ini termasuk ahli ilmu, maka aktivitas setelah sholat subuh ini sebaiknya urusannya dengan ilmu, menghasilkan ilmu, ya, membaca kitab, ya, mutolaah, atau ngaji ke orang. Jadi meskipun sudah alim, ini tetap tetap dianjurkan oleh Imam Ghazali itu supaya berguru, ya, meskipun sudah alim. Ini untuk orang alim. Ya. Untuk orang alim tetap berguru. Bahkan guru kita itu Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gurunya ini sampai ada 200 orang, ya. Beliau pernah berguru ke India, ya, ke Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Fadilatul Amal itu, kitabnya orang tabligh itu. Itu berguru ke sana beliau. Kemudian pernah ke Tanggul, ke Habib Soleh ini, ya. Juga pernah ke Habib Ali Kuitang Jakarta, itu pernah ke situ. Terus bertukar sanad di pondok kami pernah. Beliau itu rawuh ke yang kemarin ini di Hauli, yang tadi Habib Abdul Qadir Balfaqih itu, ya. Nah, ketika beliau itu ngaji ke sana, itu menginapnya ini di rumah Habib yang sekarang menjadi pondok kami di Wetan Pasar Besar Malang itu menginap di situ beliau pasti itu untuk belajar hadis ke Al Habib Abdul Qadir Balfaqih. Nah, ini antara ulama satu dengan ulama yang lain tidak ada gengsi, ya. Masya Allah, padahal Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini sudah terkenal, ilmunya itu sudah mendunia, ya. Ulama kaliber dunia tetap datang ke Indonesia kemana saja. Bahkan salah satu dari makalah beliau itu, sampai sekarang saya tetap mencari orang yang masih mau mengajari saya. Nah, kalau untuk kita ini bagaimana, ya? Sudah punya keluarga, kemudian ada aktivitas, ya paling tidak dalam 1 bulan itu ada aktivitas untuk mencari ilmu.
Kalau bisa 7 hari sekali, kalau bisa setiap hari, alhamdulillah ya. Atau kalau enggak bisa, yes 7 hari sekali atau 1 bulan sekali datang ke majelis ilmu. Jangan sampai 40 hari tidak bertemu dengan ulama. Nanti hatinya keras. Hatinya tidak ingat akhirat, ingatnya dunia terusnya. Yang dipikirin hanya duit melulu. Nah, ini. Jadi orang yang sudah alim tetap dianjurkan untuk menghasilkan ilmu lewat bertanya ke ulama-ulama yang lain atau mutolaah ya. Bahkan yang lebih unik itu ada seorang ulama ya, saking ikhlasnya beliau. Ini meriwayatkan suatu riwayat, suatu cerita malah dari muridnya. Masya Allah ya. Gurunya Sayyid Alawi bin Abbas. Ini pernah bertanya ya, tentang ceritanya abahnya Sayyid Alawi ini, yang namanya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini suatu ketika hadir di acara maulid di daerah Syam atau daerah Palestina, pernah ke situ ya. Ada satu warga, ini dari awal maulid sampai akhir, sampai doa itu berdiri terus. Ditanya oleh Sayyid Abbas, kenapa Anda kok berdirinya kok dari awal, tidak dari mahal qiyam, kenapa ini? Terus cerita ini orang, saya itu dulu itu orang yang tidak mau berdiri ketika mahal qiyam. Tiba-tiba saya mimpi, pada waktu itu ada Rasulullah datang, saya tidak bisa berdiri. Yang lain berdiri, kemudian saya tidak bisa berdiri. Setelah bangun, saya lumpuh. Habis itulah saya langsung bernazar kalau ada maulid, saya ingin berdiri dari awal sampai akhir. Setelah punya nazar seperti itu sembuh, bisa berdiri. Nah, ini cerita diriwayatkan oleh ulama tadi ini dari muridnya. Ya, dari muridnya yaitu Sayyid Alawi bin Abbas ya. Cerita tentang Sayyid Abbas. Bahkan ulama Nusantara kita, Masya Allah ya, Syekhona Khalil Bangkalan yang terkenal kewalian dan kealimannya ini, ketika Syekhina Yai Hashim Asy'ari pulang dari Mekah menjadi ahli hadis, datang itu. Syekhona Khalil datang. Ikut ngaji, mendengarkan Yai Hashim ini ngaji hadis ya. Yai Hashim kerasa, loh, kayak ada sesuatu yang istimewa ini di pondok saya ya. Dicari, bener ada gurunya. Padahal Syekhona Khalil ini gurunya Yai Hashim Asy'ari ya. Waduh, jenengan kok datang Yai? Ya saya ingin ngaji hadis, ikut-ikutan. Ya, silakan. Ini saya kasih kamar sendiri ya, disendirikan kamarnya. Setiap pagi Yai Hashim ini, Syekhona Khalil ini ketika mau mencuci baju, bajunya sudah hilang. Ternyata sudah ada di jemuran. Ternyata yang nyuci adalah Yai Hashim. Masya Allah. Jadi ulama ya, sama-sama tawadhu ya. Yang satu tawadhu, guru ngaji ke muridnya, dan yang satu khidmahnya luar biasa. Ini keikhlasan beliau, makanya ilmu-ilmu beliau ini manfaat banyak mencetak ulama-ulama ya, yang ngetop ya, ulama-ulama yang luar biasa. Kemudian setelah menghasilkan ilmu diamalkan ya. Nah, diamalkan ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an, wattaqullah ya. Jadi mengamalkan ilmu takwa ini harus ada ilmunya. Setelah ilmu itu diamalkan, biasanya muncul ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah ya. Nah, muncul ilmu laduni, ilmu yang tanpa diajari oleh siapapun, langsung dari Allah ya ini. Setelah itu ajarkan kepada orang. Ya. Ajarkan kepada orang. Jadi kalau kita ini misalkan ya tidak diberi keistimewaan, murid datang, kita ngelamar untuk ngajar ilmu agama, boleh ya. Boleh ya. Terus kalau ada orang datang ke rumah minta diajari ilmu agama, wajib bagi kita untuk menyampaikan.
supaya tidak termasuk orang yang katimul ilmi, orang yang menyimpan ilmu. Terus juga wad'u ilaih. Ya. Wad'u ilaih ini artinya kita itu mencari orang untuk ngaji. Mencari orang, promosi lah cara gampang. Promosi ya. Ya, adakah ulama-ulama kita itu yang promosi? Ada memangnya. Siapa beliau? Beliau adalah pengarang Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Ya, yaitu Muhammad Ibnu Malik, ulama dari Spanyol ya, dari Andalusia. Ini beliau mencari murid. Ayo siapa yang mau ngaji nahwu ke saya, siapa yang mau ngaji fikih ke saya. Beliau ini ulama yang benar-benar alim, cuma terkenalnya itu lewat alfiyah. Sedangkan ilmu fikihnya juga ngetop sebenarnya. Termasuk salah satu yang diisyarahkan itu dalam Nazm Alfiyah, warujulun minal kirami indana. Di bab mubtada dan khobar, kebolehan membuat mubtada dari isim nakiro, beliau mengucapkan warujulun minal kirami indana. Siapa rajulun minal kirami indana? Itu Imam Nawawi. Riwayatnya itu ada dua ya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Nawawi itu memang muridnya Ibnu Malik. Terus ada riwayat berikutnya ini, entah mana yang benar wallahu alam ya, bahwa Imam Nawawi pada waktu Ibnu Malik ini sedang ngarang nazom, pas waktu bab mubtada khobar kebetulan rawuh ke situ, bertamu di situ. Akhirnya beliau menulis warajulun minal kirami indana. Nah, itu Masya Allah ulama-ulama kita. Terus juga Sayyidina Abu Hurairah itu juga pernah promosi kepada tabiin, ya, pada orang-orang yang setara dengan tabiin. Beliau datang ke luar masjid, mendatangi orang-orang. Ma'asyiral muslimin, sekarang warisan dari Rasulullah sedang dibagi di dalam masjid. Lah pikiran orang itu kan duit. Warisan Rasulullah, datang ya ke sana ya. Habis itu Abu Hurairah langsung olah Rasulullah SAW. Mana warisan Rasulullah? Lah ini hadis, ini kan warisan Rasulullah. Ini promosi ya. Fadilahnya apa ini? Kalau ada orang mencari ilmu, mendapatkan, kemudian mengamalkan, mengajarkan, lalu promosi, ini ada. Faman mungka utawi sapane wong alima iku lamun weruh sapa man dzalika ing mengkono-mengkono ilmu. Wa amila nal nglakoni sapa iki man bihi kelawan ilmi. Tsumma 'allama nuli ngajarno sapa iki man hu ing ilmu. Wa da'alan undang-undang sapa iki man ilaihi maring ilmu, fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono man yud'a iku diundang sapa iki man aziman hale wong kang agung fi malakutis samawati ing dalam pira-pira kerajaan ilah, pira-pira langit. Bisyahadati Isa kelawan kesaksiane Nabi Isa alaihi kuwi muga-muga ing atase Isa assalamu utawi keselamatan. Siapa yang tahu tentang ilmu lalu mengamalkan, terus mengajarkan dan promosi, ngajak orang supaya mencari ilmu ya, supaya menimba ilmu pada dia, maka besok ketika hari kiamat orang ini dipanggil sebagai orang yang besar ya. Ketika masuk ke kerajaan langit dielu-elukan, dipanggil sebagai orang yang luar biasa ya. Kalau jenengan pernah lihat di televisi ya, misalkan ada acara televisi Panasonic Award, RCTI Award, atau SCTV Award ya. Biasanya kan ada karpet merah itu. Kategori aktor terfavorit misalkan diraih oleh
Mister Paijo misalkan itu. Terus orangnya kan lewat di karpet merah itu dengan aplaus, tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin yang ada di dalam gedung. Ini kan sudah betul-betul dia ini pasti senang sekali ya. Apalagi ketika sudah masuk ke kerajaan langit, di situ ribu malaikat ini jumlahnya ya bukan ribuan lagi, banyak ya, makhluk terbanyak soalnya malaikat ini. Malaikat langsung tepuk tangan semuanya dengan ada Nabi Isa di situ ya, saksikan, mungkin jadi protokolnya Nabi Isa. Ini adalah orang terfavorit ya, ulama terfavorit dari dunia di era tahun 2022 misalkan. Masuk kemudian seluruh para nabi ini, wah selamat selamat selamat. Bagaimana perasaannya? Pasti luar biasa ya. Apalagi yang sorak-sorak itu hurin ain bidadari. Wah ini para calon istri. Tambah seneng ya. Fa'idha faraghta mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira min dzalika saking mengkono-mengkono fahassilhu wa'mal bihi kullihi yas kabehane dzalik wa faraghta lan rampung sapa sira min islahi nafsika saking ngapiki awak dhewe sira zahiran ing dalem jabane wa batinan lan jerone wa fadula lan tersisa utawa lebih syai'un apa suwiji-wiji min awqatika saking pira-pira wektu sira fala baksa mengko ora ana bahaya iku maujud antastaghila apa yen to ketunggul sapa sira bihi bi ilmil madhabi kelawan ilmune madhab fil fiqhi ing dalam fikih li ta'rifa supaya weruh sapa sira bihi kelawan ilmil madhab al furu'a ing pira-pira cabang annatirata ingkang langka fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah wa tariqit tawassuti lan carane nengah-nengahi bainal khalqi ing dalam antarane makhluk fil khusumati ing dalam pira-pira para padu indang kibabihim ing dalam sandinge terjerumuse iki al khalqi ala syahwati ing ngatasé pira-pira syahwat ya. Setelah selesai dari itu, dari semuanya, yaitu mulai dari menghasilkan ilmu dan lain-lain ila akhirih, dan kamu sudah selesai untuk memperbaiki dirimu zahir dan batin, terus waktumu tersisa, maka tidak masalah bagi kamu untuk menyibukkan diri mempelajari ilmu mazhab-mazhab dalam fikih ya. Nah, ilmu mazhab dalam fikih ini kan ya juga penting kadang-kadang ya. Seperti misalkan dalam mazhab kita itu menyentuh lawan jenis yang bukan mahram ini kan batal. Terus dalam mazhab lain ada yang tidak membatalkan. Aula mastumun nisa dalam Al-Quran ini diartikan menjima, bukan menyentuh. Kalau Imam Syafi'i kan menyentuh. Ya. Dalam mazhab lain ada yang yang memperbolehkan. Ini kan perkhilafan dalam masalah furu. Tidak bahaya itu. Karena furu atau cabang-cabang agama kalau berbeda pendapat tidak masalah. Tapi kalau usul pokok-pokok agama ya, ini kalau berbeda pendapat bahaya ya. Usuluddin seperti ilmu tauhid ini kan tidak ada kaul tsani. Wujud kita mbako tidak ada kaul kedua sudah ya itu. Kalau masalah fikih berbeda, ini rahmat kadang-kadang. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Perbedaan dari ulama-ulama umatku adalah rahmat. Saat kita ini haji misalkan,
haji ketika tawaf atau sa'i ini kan berkumpul orang banyak. Berkumpul orang banyak, terus kita misalkan membawa pasangan, membawa istri. Kalau kita lepaskan istri kita ini kan larinya ketika sa'i kan tidak secepat laki-laki. Ini bisa ketinggalan, bisa hilang, bahaya. Akhirnya jadi duren, duda keren. Bahaya ini. Jadi bagaimana? Ya pelajari mazhab yang lain. Ya. Mempelajari mazhab yang lain yang mengatakan bahwa memegang lawan jenis itu tidak membatalkan. Nah, ini kan boleh-boleh saja kita itu pindah mazhab. Ya. Kita pakai mazhab yang lain itu boleh-boleh saja. Asalkan tidak tatabu'ur rukhas, tidak mencari kemurahan-kemurahan tok. Dan tidak terjadi talfiq. Talfiq ini melakukan suatu perpindahan mazhab yang mana amal kita itu tidak dibenarkan oleh semua mazhab. Misalkan seperti ini ya. Kita wudhunya pakai mazhab Imam Syafi'i. Ini kan wudhu yang paling mudah. Yang paling enteng. Karena apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika mengusap kepala, walaupun sedikit, itu sudah mencukupi. Walaupun satu rambut sudah cukup. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, ya, harus jami'ur ra'si. Kemudian di mazhab yang lain, ketika membasuh tangan dan kaki, itu kan harus ada dalku. Ngosoi, digosok gini ya. Wajib hukumnya. Kalau di mazhab kita kan tidak. Cukup dikucur pakai air, beres. Lah, bagaimana talfek ini prosesnya? Orang ini wudhunya ikut mazhab Syafi'i, tapi membatalkannya ikut mazhab yang lain. Ini tidak boleh ya. Jadi kalau mengikuti mazhab yang lain, ini harus satu paket. Membatalkan wudhunya ikut mazhab, misalkan Abu Hanifah ya. Ya sak wudhunya juga harus ikut. Tidak boleh yang diikuti cuma yang membatalkan saja, kemudian yang tidak membatalkan yang wudhunya mengikuti mazhab aslinya, tidak boleh ya. Karena apa? Nantinya wudhu kita tidak akan dianggap sah oleh mazhab baru. Kemudian wudhu kita dianggap batal oleh mazhab kita. Inilah yang namanya talfik. Tidak boleh seperti ini ya. Jadi kalau mazhab yang lain kan dalam masalah membatalkan wudhu ini ada yang lebih longgar. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, misalkan istri ya. Ini kan tidak membatalkan. Tapi wudhunya lebih ketat. Nah itu kan imbang sebenarnya, di satu sisi ini ada yang ringan, di sisi lain berat. Ya. Kalau di mazhab kita wudhunya ringan, membatalkannya agak berat. Nah ini penting kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Kemudian cara untuk menengah-nengahi dalam masalah perseteruan atau permusuhan atau ada kecekcokan antara orang-orang ketika mereka ini terjerumus dalam syahwat. Nah, ini perlu kita mempelajari mazhab-mazhab supaya gak lunak ya. Fadzalika mongko utai mengkono antastaghila bi ilmil mazhab aydon kelawan maneh ba'dal faraghi iku ing dalem sakwise rampung min hadhil muhimmati saking iki pira-pira perkara penting. Min jumlati furudil kifayati saking kelompoke pira-pira fardu kifayah ya. Setelah fardu ain kita selesaikan semuanya, fardu kifayah kita lakukan tidak masalah. Ya oke ya. Nah, fardu kifayah ini contohnya ya. Belajar agama sampai pada derajat ifta, fatwa. Ini fardu kifayah ya. Kemudian menghafal Al-Quran, ini juga fardu kifayah. Kalau satu daerah, satu desa ini tidak ada yang hafal Al-Quran, dosa semuanya.
maka kepala desa harus memaksa satu orang, kamu cerdas ini, harus menghafal. Kalau tidak, satu desa ini dosa semuanya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim seperti itu ya. Jadi pemimpin harus memaksa warganya untuk mempelajari fardu kifayah, termasuk juga ilmu kedokteran, juga ilmu keperawatan, kebidanan. Ini juga fardu kifayah. Kalau umat Islam ini satu daerah, tidak ada yang tahu dengan ilmu kedokteran, nanti terus dia berobat ke musuh Islam, bisa-bisa ya bukan diobati ya, tapi dibunuh perlahan. Bisa-bisa seperti itu ya. Dulu itu ada seorang ulama ya dari kecamatan lain, dari daerah kita ini. Ulama ini ya sebagian masyarakat itu suudzon. Ketika beliau sakit ditangani oleh dokter yang non-muslim ya. Lambat laun penyakitnya tambah parah. Akhirnya komplikasi, mati beliau, wafatnya. Sebagian dari orang-orang ini, wah itu dokternya itu ya, dokter yang musuh Islam ya. Bahkan ya salah satu ulama kita yang terkenal ya, pernah berobat ke Singapura ya, pulang marah tidak sembuh malah mati ya. Ini khawatirnya seperti itu. Jadi harus ada yang paham dengan ilmu kedokteran, termasuk juga ilmu meskipun tidak medis ya, meskipun pengobatannya ini non medis. Misalkan pijat, nah, ilmu pijat ini harus ada yang tahu. Soalnya tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan minum obat. Ada penyakit itu yang bisa sembuh dengan dipijat. Ada tetangga kami ya, punya anak bayi. Anaknya ini kena sakit. Obatnya sebenarnya mudah, cukup dibawa ke dukun pijat. Tapi dia ini, Masya Allah ya, memang selalu berusaha terbaik untuk anaknya. Dibawa ke dokter ini, dokter itu. Akhirnya mati anaknya. Ya bagaimana ya, kalau bicara masalah ajal ya memang sudah ajalnya ya. Tapi kan wasilahnya ini sebenarnya penyakitnya ini cukup dipijat sudah sembuh ya. Ada jadi sampai di televisi itu kan pernah ada salah satu iklan balsem itu. Dikit-dikit jangan minum obat. Nah, itu kan karena obat kalau dari bahan kimia kan ya jangka panjangnya kan berbahaya. Ini umat Islam harus tahu, termasuk persalinan. Kalau tidak ada yang jadi bidan, kita melahirkan bagaimana istri-istri kita ini. Ya ini hukumnya juga fardu kifayah. Ya. Fa in da'at mongko lamun ngejak ka ing sira nafsuka apa nafsu sira ila tarkima maring ninggal perkara karena kang wis nyebut sapa kita hu ing minal aurodi bayane piro-piro wiritan wal azkari lan piro-piro zikir istithqalan krana nganggep abot lidzalika maring mengkono-mengkono madzakarna fa'lam mongko weruwa sapa sira annasyaitana ing sak temene setan alaina ingkang dilaknat qad dasa iku teman-teman nyusupno menyisipkan sapa setan fi qalbika ing dalam ati sira addaa ing penyakit addafina ingkang tersembunyi wa huwa utawi addafin hubbul mali ikut seneng harta wal jahilan pangkat ya. Kalau sampai nafsumu ini mengajak kamu untuk meninggalkan wazifah-wazifah, meninggalkan wiritan-wiritan, zikir-zikir karena dianggap berat, ya. Maka ketahuilah bahwa setan yang terlaknat ini sudah menyisipkannya penyakit
yang tersembunyi dalam hati, yaitu seneng harta dengan seneng pangkat. Ya, ini wiritan kok males. Ini biasanya alasannya pasti sibuk. Ngaji kok malas. Alasannya biasanya dunia. Nah, biasanya seperti itu ya. Atau alasannya saya ini sekarang menjadi perangkat desa, menjadi pejabat seperti ini. Tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk zikir ini dan itu. Lah, ini ada penyakit ini sebenarnya dari setannya. Manusia itu kan sudah diberi gambaran oleh Allah. Gambaran ketika dia ada di dalam kandungan, kemudian dia keluar. Ini kalau kita ambil ibroh, ya, ambil pelajaran, ini cukup sebenarnya. Seorang bayi, ketika dia ada di dalam kandungan, yang dibutuhkan hanya satu, tali pusar, plasenta. Dia makan dari situ. Misalkan pada waktu itu, bayi ini diberi pilihan, ditawari oleh malaikat. Kamu mau saya kasih tangan, mau saya kasih kaki, mata, dan organ-organ yang lain. Ya. Dia menerima. Oke wis, saya dikasih, tidak apa-apa. Kasih mata, kasih mulut, kasih tangan. Ya. Yang sempurna, kaki yang sempurna, saya terima. Ketika dia lahir, maka dia tidak menyesal. Karena apa? Organ tubuhnya lengkap. Tapi ketika dia dalam kandungan, andaikan ditawari, kamu saya kasih mata, nggak usah mata saya itu. Saya kasih tangan, nggak usah tangan. Saya kasih kaki, wah nggak usah, saya cukup satu ini, tali pusar ini sudah ya. Dengan ini saya sudah bisa hidup, sudah kenyang ya. Nah, ketika dia lahir, organ tubuhnya tidak lengkap, kemudian plasenta dipotong, sumber kehidupan dia itu, sumber makanannya, maka dia menyesal. Waduh, dulu saya mau dikasih mata, enggak mau. Ada yang, waduh saya dulu mau dikasih kaki yang sempurna, enggak mau. Sekarang saya menyesal. Minta kembali lagi ke dalam perut, supaya dikasih lagi. Ya enggak bisa. Lubangnya sudah tertutup. Sudah enggak muat. Ya. Begitulah manusia ketika ada di alam dunia ini, dia ini selalu diberi tawaran oleh Allah. Ya. Ayo ibadah, hayya ala sholah. Ya. Saya sedang sibuk di sawah. Tanpa sholat saya sudah kaya. Nah, seperti itu. Ya. Tanpa saya puasa, ini hidup saya sudah kecukupan. Buat apa itu? Ketika dunianya sudah diputus, sudah hancur dunia. Nah, dengan kiamatnya, dia masuk ke alam lain. Menyesal dia. Ya Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Tidak bisa, dunia sudah dihancurkan. Mau apa lagi ya? Ketika padang mahsyar itu, dunia ini kan sudah tidak ada dataran tinggi, dataran rendah, tidak ada. Semuanya rata. Matahari didekatkan, panas. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada tanaman, tidak ada bangunan. Hanya hamparan saja. Nah ini kan gambaran bumi ini sudah hancur, ya. Sudah tidak seperti dulu lagi. Mau kembali ke situ? Ya, tidak bisa ya. Nih. Seneng pangkatnya. Fa iyyaka mongko wedya sira. Anta getarno ing yen to tertipu sapa sira bihi kelawan asyaiton al-lain. Fatakuna mongko sebab yen to ana sapa sira dohakatan iku dadi bahan tertawaan lahu kedue syaiton al-lain. Fayuhlika mongko sebab ngerusakno sapa setan ka ing sira. Wayas khorolan ngino sapa setan mingka saking sira. Jangan sampai tertipu oleh setan, jangan sampai jadi bahan tertawaan setan. Setan ini alim. Jadi setan itu tidak ada yang bodoh ya, semuanya alim setan itu.
hukum-hukum agama tahu. Makanya pandai mencari celah bagaimana orang ini supaya tidak taat kepada hukum ini ya. Dicari celahnya. Iblis, wah alim sekali iblis itu ya. Ini makhluk yang sudah tua, rambutnya tinggal satu ya. Mukanya jelek sekali ini iblis ini. Jangan sampai kita menjadi bahan tertawaan setan. Kenapa? Ketika kita menuruti setan yang adalah musuh kita, awas. Maksudnya Mas Arif. Kita menuruti langkah-langkah setan. Nauzubillah ya. Ketika dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat nanti, terus terkena azab-azab Allah. Kita nuntut setan malah ditertawakan sama setan. Kenapa? Lah, saya kan tidak maksa kamu. Kan waqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fi ya. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setannya. Loh, saya ini loh menjerumuskan kamu ke kemaksiatan dan kekufuran. Ini kan saya kan cuma aja-aja. Ya. Modelnya saya tidak memaksa, tidak nodong pistol, pisau, celurit dan lain-lain. Padahal di situ Allah sudah memberikan kamu janji. Allah sudah memberikan janji, sudah memberikan ancaman, kalau ikut saya, kamu pasti celaka. Lalu kenapa kamu ikut saya? Ya jadi bahan tertawaan oleh setan. Nih makanya setan itu musuh yang abadi. Tatakhidunahu awliya, ya. Apakah kamu mengambilnya, menjadikannya sebagai kawan, sementara dia ini musuh. Fa in jarabta mongko lamun nyoba sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira muddatan ing dalam sak mangsa fil awradi ing dalam pira-pira wiritan wal ibadati lan pira-pira ibadah. Fakanat mongko ana apa aurat wal ibadah la tastaftilu iku ora nganggep abot sapa sira ha ing ibadah wal aurat kaslan krana males anha sang ibadah. Lakin dhaharat tetap ini jelas raghbatuka apa seneng sira fi tahsil ilmi ing dalem ngasilno ilmu an-nafi'ilan an-nafi ingkang bermanfaat walam turid lan orang ngarepno sapa sira bihi kelawan tahsil ilmi illa wajahallahi kecuali ing ridhone Gusti Allah taala wadarolan perkampungan al akhirata kang akhirat fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono tajribatu nafsika afdalu iku luwih utama min nawafil ibadati saking pira-pira kesunahane pira-pira ibadah mahma sohat ing dalam selagine sah an-niyatu opo niat ya. Lah kalau kamu mencoba dirimu di suatu waktu untuk melakukan wirid-wirid ibadah-ibadah terus kamu merasakan wirid dan ibadah itu tidak berat, tidak malas. Kemudian muncul kecintaanmu dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan kamu hanya berharap ridho Allah. Di sini dibahasakan wajah Allah ya. Wajah Allah kok wajah Gusti Allah. Itu ini adalah bahasa kinayah, bahasa pinjaman. Orang kalau ridho itu kan pasti kelihatan di wajahnya. Makanya dipinjam ya. Makanya di sini wajah ini diartikan zat Allah atau ridho Allah yang lebih cocok ya. Ini kalau hanya berharap ridho Allah ya ini maka lebih baik ya. Menghasilkan ilmu itu lebih baik ya daripada ibadah-ibadah sunnah. Pokok niatnya benar. Walakin nasya'na fi sihhatin niyati
Nah, tetapi nih tingkah ingkang bagus iku fi sihhatin niyati iku ing dalam benerin niat ya. Niat yang benar ini adalah sesuatu yang baik ya. Fa illam tasihha fahuwa ma'adanu ghururil juhali wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.